وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Taib ahkamul aqiqah, hukum-hukum yang terkait dengan aqiqah. Ma hiyal aqiqatu, ma ma'nal haqiqatu, ma ma'nal aqiqatu wa ala ayyi syai'in tutlaq. Apa arti aqiqah dan ini nama untuk apa? Untuk benda apa? Atau untuk suatu hal apa? Al aqiqatu mushtaqqatun minal aqi wa huwa al qat'. Aqiqah itu kalimat aqiqah itu pecahan kata dari al-aqu, artinya yaitu potong. Qala al-Azhari fi at-Tahdzib, berkata Imam Az-Zahari dalam kitab Tahdzib, qala Abu Ubaidin, berkata Abu Ubaid, qala Asma'ani berkata Asma'ani dan lain-lainnya, wa ghairuhu, al-aqiqatu asluha asy-sya'ru alladhi yakunu 'ala ra'sil waladi hina yulad. Pada asalnya aqiqah itu adalah nama untuk rambut yang sudah tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Itu dia, begitu lahir si anak, kan ada nampak tuh kepalanya, ada rambutnya. Rambut-rambut yang ditumbuh di kepalanya itulah yang pada asalnya disebut dengan aqiqah. Jadi rambut yang dia bawa, rambut yang tumbuh di saat dia berada di rahim ibunya. Itu ikhwah, ya. Rambut yang tumbuh di saat dia berada di rahim ibunya, itulah yang sebenarnya disebut dengan aqiqah, nama rambut tersebut. Fa inna ma summiyat syat allati tudbahu anhu fi dzalika al-aqiqah li'annahu yuhlaku anhu dzalika asy-sya'r 'inda dzabhi. Kemudian aqiqah ini yang sebenarnya namanya adalah nama untuk rambut yang dibawa si bayi dari lahirnya. Ya, nama aqiqah adalah nama untuk rambut yang dibawa oleh sang bayi dari rahim ibunya, ya, rambut yang dia bawa ketika lahir. Kemudian istilah aqiqah ini berubah menjadi nama untuk seekor kambing, ya, nama untuk seekor kambing. Mengapa demikian ikhwah? Karena di hari seorang bayi diakikahkan itu, disitulah disembelih kambingnya, dan di sana juga di hari itu juga dicukullah rambutnya, rambut si bayi, rambut yang dia bawa sejak lahir. Demikian. Jadi karena disunnahkannya mencukur rambut bayi yang dia bawa dari lahir, di saat mereka juga menyembelih hewan tersebut, maka beralihlah nama aqiqah untuk rambut si bayi yang dia bawa dari lahir ke sebutan untuk hewan yang disembelih di saat pencukuran rambut tersebut. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi, yang tadinya nama aqiqah adalah untuk rambut yang dibawa seorang bayi dari lahir, kemudian karena disunahkannya mencukur tuh rambut di hari dia diakikahkan, di hari dia disembelihkan untuk dia kambing tersebut, maka berpindahlah nama aqiqah yang tadinya untuk rambut yang dibawa si bayi ke nama hewan yang disembelih. Demikian ikhwah. Walihada qala fil hadithi, oleh karena itu berkata dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, amitu anhul adha, amitul anhul adha, hilangkan kotoran-kotorannya. Wa ya'ni bil adha dzalika asy-sy'r' alladhi yuhlak anhu. Yang dimaksud dengan adha, kotoran yang dimaksud adalah yaitu rambut yang dibawa si bayi sejak lahir. Demikian ikhwah rahimunallahu wa iyyakum, ya. Qala wa hadha min tasmiyati syai' bi ismi ma kana ma'ahu aw min sababi. Ya,
mereka juga mengatakan bahwasanya ini termasuk dalam kategori penamaan sesuatu dengan apa yang ada bersama si sesuatu tersebut, atau penamaan sesuatu dikarenakan sebabnya. Nah, seperti tadi di hari diakekahkan, disitulah di hari itulah si bayi dicukur kepalanya, ya. Disitulah dicukur rambut kepalanya yang dia bawa sejak lahir. Maka pencukuran itu yang sebenarnya nama tersebut adalah pencukuran tersebut di hari itulah disembelihkan untuknya, yaitu seekor kambing. Jadilah penamaan ini dikarenakan sesuatu yang ada bersamanya, ya, menamakan sesuatu dikarenakan apa yang ada bersamanya, demikian, atau sebabnya. Wa qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, wa kadzalika kullu mauludin minal bahaimi fa inna asy-sya'ra alladhi yakunu 'alaihi hina yuladu yusamma aqiqatun wa aqqa aqiqun. Berkata Abu Ubaidah bahwasanya demikian juga semua hewan yang lahir, semua hewan yang baru lahir, maka rambut yang ada di badan si hewan tersebut itu disebut dengan akikah juga. Wa qala Azhari, berkata Azhari, wa aslul aqi syak, pada dasarnya makna aqi itu adalah syak itu belah. Wa summiya sya'rul madhkur aqiqatan li'annahu yuhlaq wa yuqta, dinamakan rambut yang dibawa si bayi ketika dia lahir dinamakan itu aqiqah karena apa? Karena ini rambut akan dicukur, akan dipotong. Wa qila lidzabihati aqiqatun li'annaha tulbah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hewan itulah dikatakan aqiqah. Kenapa? Karena di saat itu dia akan disembelih. Ayyashukku huluqahu hulqum yushaqqu hulqumuha wa mari'uha wa wijdaha kama qila laha dhabihatun min dzabih wa wasyak, yaitu pada hari itulah dipotongnya kerongkongan dan urat-urat yang ada di leher si hewan yang disembelih di hari tersebut. Itulah asal muasal nama daripada akikah, ya, asal muasal nama daripada akikah. Jadi intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum bahwasanya, ya, akikah itu adalah nama untuk rambut yang dibawa si bayi. Terus kenapa kok dia menjadi nama untuk hewan? Karena di hari hewan itu disembelihlah, ya, rambut ini dicukur. Wa mimma taqaddama na'amu anna al-aqiqata tutlaqu 'ala asy-syatil madhbuha 'anil waladi wa tutlaqu kadzalika 'ala halaqi sya'ril al-maulud. Dari yang penjelasan telah lalu jelaslah bahwasanya kambing yang disembelih untuk si bayi tersebut itu dinamakan akikah. Demikian juga dinamakan akikah yaitu rambut yang dibawa si bayi ketika lahir. Lakinnaha idza atlaqat ala lisan syari', tapi kalau syariat yang mengatakan sebutan ini kana muradus syahad. Jadi kalau syariat menyebutkan akikah, maka yang dimaksud syariat di sini adalah hewannya, bukan rambutnya. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita ambil dari asal muasal daripada kata akikah itu sebenarnya untuk rambut yang dibawa si bayi. Ya, itulah hasil bahasanya. Tapi syariat kan juga punya istilah syar'i. Ya, punya istilah syar'i. Apa istilah syar'inya? Kalau sudah syariat menyebutkan akikah, maka itu maksudnya bukan lagi rambut si bayi tapi hewan yang disembelih. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Sama seperti salat misalnya ikhwah. Salat itu artinya kan doa. Itu asal muasal makna daripada salat. Makanya kalau kita lihat diterjemah ke dalam bahasa Inggris pray itu kan doa. Demikian. Jadi salat itu asal muasal maknanya adalah doa. Tapi ketika syariat menyebutkan salat seperti aqimus shalah walladzina hum ala salatihim daimun, itu kan disebutkan salat. Dalam Al-Qur'an disebutkan salat. Demikian ikhwah. Jadi karena syariat menyebutkan salat dan kita harus memahami apa yang dimaksud oleh syariat ini. Apakah yang dimaksudnya adalah doa ataukah ada istilah tersendiri atau sebutan definisi sendiri, demikian. Dan ketika syariat menyebutkan salat,
itu berarti sudah hakikat syar'i. Maknanya istilahnya sudah menurut syariat. Apa itu? Ibadah, ya. Yaitu sebuah ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Bukan lagi diartikan dengan makna lughawi, yaitu makna bahasa, yaitu doa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sama seperti ini. Jadi kalau akikah itu sebenarnya dari makna dari bahasa asalnya yaitu rambut bayi yang lahir. Demikian. Tapi kalau sudah dia syariat yang menyebutkan akikah, Quran yang menyebutkan misalnya, atau hadis yang menyebutkan kata-kata akikah, maka yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah hewan yang disembelih, ya, untuk si bayi, untuk akikahnya si bayi. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, walakinnaha idza atlaqat ala lisani syari' kana al-muradu syad allati tudbahu an maulud. Akan tetapi kalau syariat menyebutkan kata-kata akikah, maka yang dimaksud adalah kambing yang disembelih untuk si bayi. Wa huwa zahir min al-ahadisil atiyah fi masyru'atil aqiqah. Dan ini yang zahir dari hadis-hadis yang akan disebutkan berikutnya tentang disyariatkannya akikah. Wa huwa qaulu Ahmad wa jumhur al-ilmi, dan ini merupakan pendapat Ahmad dan jumhur para ulama.